Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khiflal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi ngaji tauhid kedua, sambungan ngaji yang pertama kemarin, masih di mukadimah. Hari ini kita ingin baca tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita baca isi kitabnya. Wassalah qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, dan selawat dan salam atas sayyidina, penghulu kita Muhammad, atau atas Nabi kita Muhammad. Nah, jadi musannaf, penulis kitab, memulai selawat dengan wassalatu, atau menggunakan selawat wassalatu wassalam. Nah, kenapa pengarang kitab ini, bahkan semua penulis kitab itu setelah bismillah, alhamdulillah, disambung dengan selawat kepada Nabi? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyi hadisnya, kullu kalamin la yubda'u fihi bizikrillah thumma bisalati alayya fahuwa aqta. Ya, setiap ucapan, setiap pembicaraan, setiap kalam, ya, tulisan di buku kitab itu adalah kalam, ucapan, pembicaraan, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai padanya kalam, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, seperti bismillah, salawat, alhamdulillah kemarin, summa bisalati, kemudian diiringi dengan salawat, alayya, atasku, kata Nabi, fahuwa aqta, maka kalam itu putus berkat. Nah, hadis ini memang dhaif, lemah, tetapi dalam fadail a'mal itu bisa diamalkan. Kemudian selain hadis ini juga ada hadis lain, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi zalikal kitab. Ini sangat penting, ini sangat tertuju hadisnya. Barang siapa shalla, berselawat atasku, fi kitabin, dalam kitab atau dalam buku, ya, lam tazalil malaikah, senantiasa para malaikat, tastaghfir lahu, meminta ampun baginya, madama, selama, ismi, namaku, fi zalikal kitab, pada kitab itu. Nah, ini hadis, dua hadis inilah sehingga semua ulama ketika menulis kitab dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, dan tidak lupa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita,
itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu bermakna rahmat. Kalau daripada malaikat maka itu doa. Ya. Kalau dari malaikat maka itu doa. Adapun ucapan selawatnya itu bagaimana, itu tidak ada ketentuan. Yang pasti kalau selawat itu dari malaikat maka itu maknanya doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau selawat itu dari selain malaikat, maka makna kata selain ini baik manusia atau selain manusia seperti pohon-pohon kayu, maka maknanya itu doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga benda-benda mati, jamadat, benda-benda mati itu berselawat kepada Nabi. Ini ada dikisahkan oleh Al-Khalibi dalam sirahnya, tak kala Nabi mau buang hajat melewati benda-benda mati seperti batu, pohon dan lain-lainnya, semua itu mengucapkan salam kepada Nabi dengan bunyinya Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nah, ini kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khalibi dalam menceritakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para saudaraku yang muslim dan semuanya yang dimuliakan Allah, karena tadi kita kalau dari manusia bermakna doa, maka ketika kita berselawat kepada Nabi itu, nah bunyi makna selawatnya pun adalah berbentuk doa. Nah, apakah selawat kita itu bermanfaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, Allahumma salli, ya Allah rahmatilah wasallim dan sejahterakanlah atas sayyidina Nabi kami Muhammad. Apakah itu bermanfaat bagi Nabi? Nah, itu menurut para ulama bermanfaat. Tetapi kendati pun demikian, jangan sekali-kali kita dalam berselawat itu bermaksud untuk mendoakan Nabi, bermaksud untuk memberi manfaat kepada Nabi. Karena itu buruk adab, isa'atul adab dikatakan, buruk adab. Imam Syekh Al-Bajuri begitu mengatakan dalam ketika mengkhasiah kitab Kifayatul Awam ini. Buruk adab, jangan begitu niat di hati tujuan masalah. Tetapi bagaimana juga, tetapi bermaksud kita dalam berselawat itu karena butuh kepada Nabi. Kita berselawat kepada Nabi karena dalam hati kita butuh kepada Nabi, dan kita bertawassul dengan Nabi agar Allah menyampaikan cita-cita kita. Begitu di hatinya ya. Nah, kemudian wassalam. Nah, ini dia. Wassalamu, dan diiringi dengan kata wassalam. Kenapa penulis kitab ini di sini mengiringi dengan kata wassalam? Karena mengamalkan ayat Allah Ta'ala yang sudah lazim kita dengar, sudah sering kita dengar, bunyinya ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, sallu wassalatu wasallimu, dan ucaplah salam, wassalamu. Nah, jadi dalam ayat diiringi setelah sallu diiringi dengan salli wasallimu. Nah, jadi maka penulis kitab begitu juga dalam menulis salawat kepada Rasulullah, wassalatu wassalamu, diiringi dengan wassalamu, begitu. Dan ternyata hukumnya dalam kita berselawat kepada Nabi tidak makruh, ya. Makruh hukumnya kita mengucapkan hanya wassalatu saja tanpa kita mengucapkan wassalamu, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu makruh hukumnya. Tetapi lebih baik kita iringi dengan wasallim. Jadi Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammad, begitu. Atau wassalatu wassalamu, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim, begitu. Kita iringi wasallim. Itu hukumnya. Kalau tidak diiringi dengan wasallim, makruh. Okey. Kemudian itu ala sayyidina Muhammad, atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, afdalil ibad,
Nabi Muhammad itu seafdal-afdal hamba Allah, seafdal-afdal daripada segala makhluk Allah. Wa ala alihi, dan atas wassalatu wassalamu, dan selawat dan salam juga atas semua ali Muhammad, keluarga Muhammad, wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya, ulil bahjah, yang mempunyai kebaikan, warasyad, dan petunjuk. Nah, jadi para saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ingin lihat ini makna ali. Ali itu artinya keluarga. Siapa yang dimaksud Ali dalam bersalawat kepada Nabi? Kita sering mengucapkan salawat itu, wa ala alihi. Siapa yang maksud wa ala alihi itu? Nah, yang dimaksud wa ala alihi itu ternyata adalah orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu dia, walaupun perempuan sekalipun. Nah, gitu. Tetapi di sini ada juga pendapat qil adalah setiap orang mukmin itu masuk dalam kata alihi. Jadi masuk, kita masuk juga di situ, wa alihi, masuk orang mukmin. Dan ada juga pendapat lagi, pendapat qil ya, umat yang menjawab seruan Nabi. Ya, umat yang menjawab seruan Nabi, itu orang-orang yang mengerjakan segala perintah-perintah Nabi, ya, orang beriman. Tetapi yang dipilih oleh para sebagian muhakkik, oleh orang-orang yang muhakkik, bahwa maksud Ali itu menurut karinahnya. Jika karinah di akhir salawat itu menunjuki memang keluarga Nabi dari Bani Hashim, Bani Muthalib, maka itu. Jika karinahnya menunjuki kepada orang mukmin, maka maknanya orang mukmin. Jika karinahnya menunjuki kepada orang yang bertakwa saja, maka karinahnya kepada orang bertakwa saja. Nah, tetapi dalam bersalawat ini, menurut Syekh Ibrahim, ini karinahnya menunjuki maksud musannif, maksud pengarang kitab ini, makna Ali itu adalah para atqiya, orang-orang yang bertakwa. Karinahnya adalah di ujung selawat, penulis pengarang kitab ini menulis ulil bahjah, yang mempunyai kebaikan, warasyad. Nah, ini karinah ini menunjuki bukan Bani Hashim dan Bani Muthalib saja, tetapi semua umat Nabi yang bertakwa. Nah, begitu maksud musannaf ketika menulis selawat ini. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah man ijtama'a bi badnihi mu'minan bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam ba'da ba'sati fi khali hayati kulli fi mahall ta'aruf. Sahabat Nabi adalah orang yang berkumpul dengan Nabi, ya, berkumpul dengan badannya, ya, bukan berkumpul dalam mimpi, bukan berkumpul jadi sahabat Nabi adalah orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan badannya. Artinya mana badan itu memang berkumpul dalam majlis Nabi dalam bentuk jaga, ya, dalam keadaan beriman kepada Nabi, percaya apa yang Nabi sampaikan. Dan itu terjadi berkumpul setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika hidup Nabi berkumpul, dan ketika hidup sahabat. Kalau berkumpul dengan Nabi setelah Nabi wafat, maka itu tidak dikira. Kalau berkumpul atau sebaliknya juga tidak dikira. Dan berkumpul itu dalam keadaan saling kenal mengenal. Nabi kenal sahabat, sahabat kenal Nabi. Maka itulah yang dimaksud dengan sahabat Nabi. Walaupun hanya lahdah, sebentar saja berkumpul, sekali saja, habis itu tidak pernah berkumpul lagi. Tapi kriteria-kriteria tadi ada. Saling Nabi mengenalnya, dan sahabat itu beriman kepada Nabi, dan berkumpulnya dalam keadaan dengan badannya itu, dan hasil baginya anwar batinah, nur-nur batin. Hasil bagi sahabat itu adalah nur-nur batin. Hasil bagi sahabat itu nur-nur batin. Apa nur-nur batin itu adalah cahaya-cahaya batin, cahaya-cahaya iman yang tidak ada batas. Berkumpul sebentar Nabi sehingga
hasil, terjadilah, masuklah cahaya-cahaya iman dalam batinnya yang tidak ada batas, sehingga dia layak menjadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana hal demikian itu bisa terjadi dengan berkumpul dengan para wali Allah, berkumpul dengan para wali Allah sebentar saja, tetapi bisa terjadi masuk nur cahaya-cahaya batin, cahaya-cahaya iman dalam batin yang tidak terbatas. Lalu maka dengan Nabi lebih bisa lagi. Karena para saudaraku, berkumpul dengan para wali-wali Allah bisa terjadi demikian. Kita bisa kuat iman, masuk nur iman dalam batin kita, sehingga kita menjadi orang saleh karena kita berkumpul dengan para wali Allah sebentar saja. Nah, dengan Nabi lebih bisa lagi, lebih bisa lagi seperti itu. Nah, maka saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk hari ini sampai di sini ngaji kita. Jadi dalam memang berselawat setelah bismillah dan puji itu anjuran syariat. Itu syariat, bukan sebuah adat tradisi dalam pembicaraan. Memang anjuran syariat dalam membicara, dalam menulis buku kitab kita, setelah bismillah puji kita harus berselawat. Dianjurkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jika tidak berselawat tidak ada berkah. Nah begitu. Dan selawatnya tidak dianjurkan ada wassalatu wassalamu atau ada Allahumma sholli wa sallim, gitu ya. Pokoknya harus ada salam. Nah demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa syrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wantaliq bihi lisanana wa qawi bihi azmana bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.